Dahulu kala hiduplah pasangan bahagia bernama Josh dan Nadia. Mereka belajar dengan bahagia di Groningen. Josh selalu menjemput Nadia, kemudian mereka belajar dan selalu bersama. Namun semua berubah ketika Nadia memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah mereka lulus. Pokoknya aku bakal balik ke Indonesia. Mereka memutuskan untuk menjalani LDR, namun 1 tahun kemudian hubungan mereka yang indah harus kandas. Ku menangis. Kenapa Del? Ada gosip baru. Tuh apa tuh? Udah scrolling itu belum IG story tuh. Bentar, aku cek dulu ya, Hah? Iya, kenapa nih Josh? Sumpah, aku tadi lihat yang punya Nadia. Dia, ya ampun, update sampai banyak banget. Dia bilang kayak itu-itulah pokoknya. Si Josh sampai bilang, mungkin ini jalan yang terbaik, thank you for everything. Ya ampun, sumpah. Fix. Iya, sumpah. Nah, si Nadia tuh ngomong, dia tuh awalnya bilang kayak dia tuh nggak mungkin separated gitu loh, each other, iya sih. Katanya can be separated. Kok sekarang separated sih? Makanya, BTW ngomong-ngomong separated kayak bioseparasi gak sih? Ingat? Hari Kamis iya. Bioseparasi. Iya, tapi emang serelate itu ya sama bioseparasi? Relate, coba deh, ayo kita lihat dulu aja, coba nih ya. Oke. Bioseparasi merupakan suatu proses pemisahan material-material biologis dari bahan-bahan pengotornya. Pada awalnya, kita memiliki suatu campuran yang berasal dari bahan mentah dan kita ingin memperoleh hasil akhir yang murni. Oleh karena itu, kita harus membersihkan pengotor-pengotornya supaya diperoleh hasil yang murni. Nah, kita harus mendesain proses bioseparasi dengan baik karena proses tersebut merupakan proses yang cukup rumit dan mahal. Sehingga dengan desain yang baik itu, kita dapat membuat desain yang baik untuk proses scale up pada industri. Tapi mirip nggak sih biosep sama putus hubungan, Ran? Kayaknya sih setelah tadi dipikir-pikir mirip sih, Del. Kalau nggak percaya, lihat nih. Idealis. Tahap 1 bioseparasi. Tahap pertama dari proses bioseparasi adalah removal of insoluble. Pada tahap ini dilakukan proses pemisahan dari zat-zat yang tidak terlarut. Setelah melalui proses ini, peningkatan kualitas tidak terlalu signifikan dan konsentrasi produk masih rendah. Removal of insoluble dapat dilakukan melalui proses sentrifugasi atau filtrasi. Tadi step yang pertama aja removal of insoluble. Apa hubungannya sama putus cinta? Aduh, Del, itu mirip banget. Masa kamu masih belum ngerasa relate-nya sih? Jujur belum. Yaudah. Nih, kita lihat nih. Udah siap semuanya kan? Tiket, koper, paspor, kalau jajan. Udah siap kan? Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Iya, udah lengkap kok nih. Tas udah, koper juga udah, jajan nih sampai bawa golden feel lengkap. Tiket, paspor juga udah di tas. Terus ada lagi nih. Tapi aku malu nunjukinnya. Aku juga udah nyiapin sesuatu nih. Aku udah nyiapin foto kamu juga. Kalau misalnya nanti kangen sama kamu di pesawat. Kan jadi malu tapi malu tau. Iya, siapa lah nanti ya yang mau tahu ketawa kalau kamu udah Ya, pergi. aku
Aku kira aku pacar kamu. Tapi ternyata cuma dianggap stand up comedian aja nih ternyata. Aku bakal kangen sih sama kamu. Soalnya ya nggak biasa aja bisa gini. I know, aku juga. But it's only for a while. I guess it's time to go now. So, this is our goodbye. I love you. I love you too. Mengatakan apa yang ku rasa, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu. Tuh kan Del, sama banget nih. Gimana kalau misalnya kamu nggak ngerti aku jelasin nih. Gimana kalau misalnya giliran si Wening nih yang jelasin. Soalnya Iya, dia Sobat. belum join. Mending kita undang si Raja Gosip itu. Iya, Dia pasti ngerti parah. banget sama hubungannya. Iya, dia pasti relate parah. Cepet kita harus telepon si Wening. Oke. Halo, sumpah. Ih, aku denger kan tadi dari Rania kalau misalkan kalian tuh lagi gosip terkait si Jos sama si Nadia. Nah, sumpah aku juga ngeliat banget statusnya si Nadia sama Jos. Oh my god, kayak mereka putus. Tapi jujur sih ya, kan Nadia kan cerita ke aku gitu kan ya. Aku ngerasanya emang bener sih kata Nadia, jadi kayak mereka tuh kayak toxic relationship gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kamu ke pasangan kamu sampai akhirnya kamu tidak berkembang. Jadi akhirnya selama kamu pacaran tidak ada perubahan dalam hidup kamu gitu tuh. Nah, bener-bener cocok banget sama yang bioseparasi yang udah kita diajarin sama Pak Yusuf. Jadi ibaratnya nih kayak yang removable of insoluble gitu. Jadi ibaratnya pemisahan dari kotoran yang tidak terlarut gitu. Nah, ibaratnya banget nih ya, si Jos ini kotoran, terus si Nadia nih kayak bukan bibit unggul sih, lebih tepatnya kayak produk atau biomasa. Ibaratnya nih si Nadia nih pengen berkembang menjadi manusia yang lebih baik, pengen nih lepas banget dari kotoran, makanya mereka harus break gitu sih. Makanya relate banget sama pelajaran bioseparasi. Kita harus mendengarkan Pak Yusuf setiap hari, bukan setiap hari ding, setiap minggu agar relate terhadap dunia percintaan. Ih, sumpah bener banget si Wening jelasinnya. Iya, sumpah emang si Wening nih pantas aja jadi Raja Gosip BE. Dan juga dia pernah lihat selalu gasiran dia setiap pelajaran biosep. Dia semangat banget. Iya, sekarang aku ngerti kenapa Wening itu semangat banget pas pelajaran biosep. Ternyata relate banget ya. Iya, sumpah. Tapi Ran, itu kan tahap 1 ya. Kalau tahap 2 kata gue sih beda sih. Gimana kalau misalnya kita lihat aja nih. Tahap 2 bioseparasi. Isolasi merupakan tahapan kedua dari proses bioseparasi. Setelah sebelumnya, materi-materi yang tidak larut sudah dipisahkan. Kali ini, dalam proses isolasi, dilakukan pemisahan-pemisahan dari larutan yang memiliki kelarutan yang berbeda. Berbagai jenis material dipisahkan dari larutan murni ini, salah satunya adalah pemisahan sebagian besar dari konsentrasi air. Dalam tahap ini, konsentrasi dan kualitas produk sudah meningkat cukup signifikan. Contohnya adalah proses ekstraksi dan juga absorpsi. Oh, Del, sekarang aku ngerti. Jadi itu isolation of product itu tuh tujuannya tuh untuk memisahin si materi yang kita mau itu dari pengotornya. Cocok banget gak sih? Relate banget sama si case Nadia ini. Dia berusaha misahin diri dia dari si Josh yang pengotor. Iya, sumpah. Emang kenapa? Iya. Soalnya nih, dengar. Nah, si Josh itu tuh katanya gak direstuin. Oh, iya, sumpah katanya. Tapi aku kira aku doang yang denger. Dia udah dicodohin. Iya, bener banget. Sama anak pematang siantar gak sih? Oh, dia gak boleh sama orang Bali. Oh my. Aduh.
Jangan sampai ada yang denger ya. Ini kita antara kita aja nih. Udah, aku kesel banget sama kamu, Josh. Aku ngerasa aku udah gak kenal lagi sama kamu. Kamu berubah. Dan aku juga berubah. Tapi kita gak berubah bersama-sama. Ya, aku juga kesel sama kamu. Jadi sekarang kamu mau apa? Aku capek. Let's end this. Udahan aja yuk. Hah? Udah apanya? Udah jalannya? Kamu balik kamu saja. Bukan. Udahan kitanya. You, me, and Bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Del, BTW. Kan yang kedua aja udah isolation of product nih. Itu kan kayak agak ya berusaha disambung-sambungin lah ya sama si bioseparation ini. Nah, kalau yang ketiga apalagi nggak sih? Makin jauh tahapnya makin nggak relate. Tapi kalau menurut aku sih harusnya ada bisa lah kita sambung-sambungin dikit kayak si Wening. Tapi coba kita lihat dulu. Tahap 3 bioseparasi. Tahap ketiga dari proses bioseparasi adalah purifikasi atau pemurnian. Teknik ini merupakan teknik yang selektif terhadap produk dan menghilangkan pengotor dengan sifat fisika serta fungsi kimia yang sama. Teknik purifikasi dapat dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya kromatografi, presipitasi, dan elektroforesis. Your picture perfect blue, sunbathing on the moon, stars shining as your bones illuminate. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Ran. Sumpah akhirnya kali ini gue ngerti banget hubungannya si tahap ketiga alias purifikasi sama putus cinta, Ran. Apa tuh? Jadi hubungannya itu kan kalau tadi purifikasi itu kayak buat kayak suatu teknik selektif terhadap produk untuk memisahkan dirinya dari pengotor gitu kan, Ran. Jadi si Nadia nih kayak dia tuh mau dipurifikasi sedemikian rupa supaya menjadi Maudy Ayunda yang dia impikan itu, Ran. Soalnya nih, Ran, kayak dia tuh kan tadi kan ada pengotornya kan, Ran. Dia tuh kadang-kadang kalau pacaran dia jadi misalnya nih, dia kan kebetulan beasiswa nggak sih di luar. Dia kalau pacaran misalnya si Jos telepon, "Hai sayang, pulang sekarang juga." Saat itu juga dia pesen tiketnya coba. Padahal besok ujian dia tentang biologi. Iya, sumpah sayang banget master degree-nya nggak sih? Sumpah, aku yakin sih dengan putus cinta ini, di tahap purifikasi ini, dia bisa jadi kling alias berlian.
Ini purifikasi ini berarti kayak penyucian jiwa. Bener ya, akhirnya kita nggak kopong lagi, kita ngerti. Iya. Tahap 4 bioseparasi. Polishing merupakan tahapan terakhir dari proses separasi. Polishing ditujukan supaya diperoleh konsentrasi dan kemurnian yang maksimal. Contoh penggunaan polishing adalah pada industri farmasi karena dibutuhkan produk yang memiliki kemurnian yang tinggi. Contoh langkah yang dilakukan dalam polishing adalah kristalisasi. Del, BTW nih, dari tadi kita udah ngerti nih, aku udah ngerti isolation, kamu udah ngerti purification. Nah, si Wening nih ngerti nggak sih? Soalnya dari tadi kayaknya dia halo-halo. Iya, sumpah dia halo-halo aja. Jangan-jangan dia nggak nyambung lagi kita ngomong apa dari tadi. Iya, atau dia pesan GoFood. Iya, sumpah dia biasanya sih pesan Kokumi. Ayo Ran, buruan, suruh si Wening aja jelasin tahap terakhir. Iya, sumpah. Ning. Halo, udah sinyalnya udah bagus belum? Sumpah ini aku nongkrong di depan, gak mau ketinggalan gosip. Iya, jadi bener banget. Jadi si polishing ini nih gunanya dia untuk mereduksi si impurities, si kotoran-kotoran ini, lemak membandel. Nah, makanya si Nadia tuh kayak lebih fokus sama dirinya sendiri dan akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Ih, keren banget gak sih? Semoga aja kalau misalkan mereka jodoh, ya ketemu lagi. Salah satu karakteristik bioseparasi adalah memiliki skala operasi yang sangat beragam. Proses berskala kecil seperti laboratorium dan pabrik percontohan memiliki tujuan untuk mendemonstrasikan proses yang diusulkan, memperoleh informasi mengenai pemrosesan, serta memperoleh sejumlah kecil untuk melakukan clinical trial selanjutnya. Sedangkan, untuk proses berskala besar seperti pabrik, harus memiliki perlengkapan yang bersifat komersial. Del. BTW Baswe nih. Kalau misalnya di bioseparation kan ada large scale sama small scale-nya. Nah, itu direlatin sama relationship tuh gimana tuh? Ran, kata aku ya fix banget kali ini ada relatable-nya. Gara-gara tuh kayak dari tadi kita udah pesimis banget, gak ada hubungan, tahu-tahu ada semua. Coba ya, nih ya aku ya. Kalau menurut aku sih Ran, kayak misalnya gini ya, small scale itu pacaran, large scale itu nikah. Ini sih Ran. Iya sih, tapi aku kayak masih belum ngerti gitu loh, Del, dengan jelas. Gimana ya? Ya, Ran. Ini loh kalau misalnya kita di bioindustri mau nge-scale up, kita kan harus ada beberapa tahap gitu kan, kayak misalnya gaining process information, terus preparation for clinical trials, terus ada marketing evaluation, sama kayak overall demonstrate supaya siap banget tuh buat jadiin large scale. Iya gak sih? Iya. Nah, Tapi belum sih. Iya, jadi gini, misalnya gaining process information alias PDKT dulu kita, guys. Oke. Selanjutnya, preparation for clinical trial. Itu kayak nabung-nabung bareng, biasalah, biar sukses bareng gitu alasannya. Fun fact nih. Kemarin tuh si Nadia tuh nyeritain ke aku. Ternyata mereka tuh udah bikin tabungan bareng, sumpah. Oh, serius? 15 juta euro. Bayangin, sumpah. Banyak banget. Sayang banget kalau putus. Enggak apa sih, kayak bisa dibagi dua enggak sih? Tapi. Kita OOT banget nih tadi nih. Kalau misalnya marketing evaluation, itu aku tahu BTW.
Jadi itu kayak marketing evaluation itu kayak mereka itu saling kayak tebar pesona gitu nggak sih untuk ngelihat mereka berdua itu saling cocok apa enggak? Enggak sih? Iya, bener banget. Akhirnya bisa. Terus tahap terakhirnya banget, Ran, overall demonstrate udah pasti banget sih. Itu kayak, ya lamaran-lamaran pas mau nikah gitu lah. Terus setelah sekian, ya nikah deh. Iya, benar. Sekarang aku ngerti. Oh iya, seru banget. Kamu dari Indonesia. Kalau aku sih dari Iya, Kanada. Indonesia. Oh iya, Kanada. Oh, so cool. Seru banget sih bisa ketemu dan sekolah bareng kamu di Groningen ini. Oh iya, hobi kamu apa by the way? Kalau aku sih suka nyanyi sih. Nyanyi? I love Iya, to iya, sing iya. as well. Ya ampun, lucu banget bisa samaan hobi kita ternyata. Maybe we should duet gitu ya sometimes atau ikut Indonesian Iya, iya, Idol iya. kali ya. Stop. Iya. Nah, iya. Ini bisa kita pakai untuk filtration time. Oh, iya. Iya sih, itu bisa. Kalau sekarang tabungan kita sekitar 15 juta euro sih, tapi ya kita deposit lah 40%. Terus berarti nanti kita bisa pakai tabungan aku segini buat furnitunya. Buat rumah kita nanti. Teamwork. Yes, teamwork. Nah, iya. Ini bisa kita pakai untuk filtration time. Oh, iya. Iya sih, itu bisa. Kalau sekarang tabungan kita sekitar 15 juta euro sih, tapi ya kita deposit lah 40%. Terus berarti nanti kita bisa pakai tabungan aku segini buat furnitunya. Buat rumah kita nanti. Teamwork. Yes, teamwork. Oh look, Josh, baby, it's raining. Yeah, it's raining. So beautiful like you. Oh, you're so sweet. So what do you want to have for dinner? Maybe. Josh, lucu banget. Ini cincin tunangan kita ada kumisnya.